Jadi demi kenyamanan kita sendiri, demi kebahagiaan kita, ayo kita hindari mindset persecution mania. Merasa orang ingin menzolimi kita semua, ndak akan ke situ. Yakinlah bahwa sepenting apapun kita bagi orang lain, dia tetap mendahulukan problem dan masalahnya sendiri. Kata Rasul, tidak pernah orang itu tidak menggosip temannya. Cuma kadang orang tidak sadar, dirinya sendiri tukang gosip, yang disalahkan tukang gosip yang lain. Kalau orang menggosip tentang dirinya, dia marah-marah, dasar orang tidak ngerti agama, ghibah terus. Padahal dia sendiri juga begitu. Loh, kalau saya bukan ghibah ini Pak, iktibar Pak, pelajaran kalau yang jelek-jelek. Nah, akarnya mental kayak gini ya Pak. Kamu menilai dirimu terlalu tinggi, menilai orang lain terlalu rendah. Kamu menganggap orang itu jelek semua, ingin memperlakukanmu jelek terus, seolah-olah semua orang itu melihat kamu dan ingin menyusahkanmu. Ini namanya persecution mania. Biar tidak ada rasa ini apa, nanti Russell memberi 4 tips. Biar kita tidak merasa dikejar-kejar jeleknya orang lain. Yang pertama apa kata Russell? Ingatlah bahwa kita itu tidak sebaik, tidak semurni seperti bayangan kita. Kita juga ada jeleknya. Kita akan sering merasa, aku itu yang benar, aku itu yang lurus, aku itu yang putih, yang hebat, yang murni. Nggak kok, kita juga ada jeleknya. Jangan merasa terlalu putih, terlalu baik. Enggak, kita juga banyak jeleknya. Ini membuat kita tidak memvaluasi diri kita terlalu tinggi. Yang kedua apa? Iya, kita punya kelebihan, tapi ya jangan dilebih-lebihkan. Itu membuat kita terlalu tinggi menilai diri kita sendiri. Jadi 2 yang pertama ini penting untuk kita tidak terlalu tinggi menilai diri. Yang ketiga, jangan dikira orang lain memperhatikan engkau sebagaimana engkau memperhatikan dirimu. Ya contoh sederhana ya, kadang-kadang kalau kita jalan misalnya di gang, terus di pinggir jalan ada orang duduk, itu kan rasanya orang itu nonton kita semua, menatap kita semua. Wah, kamu merasa kayak orang diperhatikan gitu. Padahal yang duduk di pinggir jalan cuek-cuek saja. Tapi rasa kita begitu. Kita itu cenderung merasa orang paling penting, paling diperhatikan. Siapapun dia, merasa begitu. Seolah-olah dunia itu muternya di sekitar kita saja. Nah, dinasehati oleh Russell, ayo kita ingat-ingat bahwa kita tidak sepenting itu. Orang lain mungkin ngomentari kita, tapi mereka tidak akan memperhatikan kita. Biasanya habis komentar ya sudah. Anggap saja orang gosip, bareng-bareng ngobrol. Setelah gosip selesai pulang, ya mikir masalahnya sendiri-sendiri masing-masing. Tidak mungkin dia mikir kita terus. Gitu loh. Teman kita itu loh ya, tiap hari bolos saja misalnya. Itu kan ya pas ngomong itu aja bahas kita. Setelah dia pulang ya mikir absennya sendiri, mikir nilainya sendiri. Tidak mungkin mikir kita terus-terusan. Sementara kita menganggap orang itu mikir kita terus, memperhatikan kita terus. Itu yang justru membuat kita tidak bahagia. Yakinlah bahwa meskipun mungkin kita dianggap penting oleh orang lain tetap akan lebih fokus pada masalahnya sendiri. Ngurusi dirinya sendiri yang nomor 1. Jadi ya sepeduli-pedulinya kalian pada temenmu kan tetap kamu mikir dirimu sendiri dulu. Nah ini yang harus kita ingat-ingat biar kita tidak kegeeran seolah-olah semua orang memperhatikan kita. Terus baru kita tegaskan, jangan dikira orang itu sangat memikirkan kita untuk menyakiti kita. Tidak lah. Kayak tadi menganggap, wah ini orang iri mesti sama saya ya. Tidak.
mikirnya ndak harus begitu. Orang itu misalnya kita tersakiti, kadang-kadang mungkin secara tidak sengaja saja. Yo kayak kalian kalau gosip itu loh kan, kalau orang yang digosipi datang kan terus cepet-cepet berhenti, yang digosipkan datang. Jadi karena memang ndak terlalu penting juga, makanya terus ganti tema. Jadi sementara kita yang merasa kegeeran, merasa penting, merasa tinggi, jadi terus sangat tersinggung, sangat marah, dan lain sebagainya. Jadi demi kenyamanan kita sendiri, demi kebahagiaan kita, ayo kita hindari mindset persecution mania. Merasa orang ingin menzolimi kita semua, ndak akan ke situ. Yakinlah bahwa sepenting apapun kita bagi orang lain, dia tetap mendahulukan problem dan masalahnya sendiri, bukan kita. Ini biar kita lebih tenang. Ini yang kata Russell, persecution mania. Lanjut. Wah, masih ada lagi. Ini masih satu babak. Tidak bahagia lagi kalau kita serba takut pada opini publik. Takut dikomentari orang banyak. Kunci ketidakbahagiaan adalah terlalu peduli pada orang lain yang orang lain pikirkan tentang kita, atau apa yang orang lain anggap penting tentang kita. Mau melakukan apa saja, nanti kira-kira komennya orang gimana ya. Jadi selalu begitu, kita tidak akan bahagia. Kata Russell, boleh kita menghormati opini publik, syaratnya dua, untuk menghindari kelaparan dan menghindari biar tidak dipenjara. Itu baru kita perhatikan komentarnya orang. Kalau kita butuh bantuan baru kita dengarkan. Itu sederhananya begitu. Asal bukan kriminal dan demi menghindari kelaparan, itu ya bolehlah kita mendengarkan komentarnya orang dalam konteks ini. Itu maksudnya apa? Tidak usah terlalu sering didengarkan. Karena orang itu komen itu ya sak komen-komennya, suka-suka dia. Apalagi sekarang peradaban medsos. Jadi komen itu bisa sak kapoe. Video 1 menit, komentarnya bisa 2 rim itu kalau di print. Ratusan, kadang ribuan. Itu peradaban komen. Kalau kita terlalu peduli opini publik, bisa saja kita tidak ngapa-ngapain. Kalian misalnya satu kamar, kos-kosan, berempat misalnya. Wah, saya enaknya pakai baju ini apa ya? Temanmu yang satu jangan pakai itu saja. Oh, bagus yang tadi, temanmu yang satunya lagi. Loh, kalau kamu ngeladeni komentarnya temanmu, bisa-bisa kamu tidak pakai baju. Bingung kamu milih, nunggu komentarnya yang cocok yang mana. Tidak apa-apa, versimu sendiri saja. Orang komen kan sesuai kondisinya masing-masing. Mereka mungkin tidak tahu persis kondisi kita. Asal tidak kriminal seperti tadi dan tidak gawat darurat seperti kelaparan, jalan saja sudah. Jadi jangan terlalu menggagas opininya orang banyak. Nanti kita capek. Kayak dulu ceritanya Nasruddin itu kan, teman-teman masih ingat sesinya Nasruddin itu. Dia sama anaknya berdua bawa keledainya. Awalnya dinaiki, dua-duanya naik keledai, tapi terus orang komentar, wah tega sekali keledai sekecil itu dinaiki berdua. Terus, oh kalau gitu terlalu berat, kamu yang turun nak, anaknya turun dulu, yang nonton, Nasruddin di atas. Orang komen, orang tua ndak tahu diri, anaknya disuruh jalan dia naik, ndak sayang bos sama anaknya. Wah, akhirnya ganti anak kamu yang naik nak, bapak yang jalan. Nanti terus yang lain komentar lagi, dia jalan, wah anak durhaka itu, orang tua disuruh jalan. Akhirnya wah, semuanya salah nak, ayo kita turun saja, dituntun saja keledainya, dituntun keledainya. Itu pun orang komentar, aduh orang bodoh bawa keledai kok jalan kaki, itu gimana? Bingung mereka, saking jengkelnya. Sekarang gini aja nak, ayo keledainya saja yang kita junjung berdua.
Itu karena mengikuti opini publik. Jadi ini nama lain orang yang tidak punya prinsip. Akan membuat kita tidak bahagia. Jadi asal tidak terlalu membebani kita, sekali dua kali kita dengarkan, tapi jangan terlalu ditakuti, karena akan menghambat kita menuju kebahagiaan. Baik, lanjut. Penyebab tidak bahagia sudah tuntas. Dihindari tadi yang dijelaskan di awal. Sekarang Russell ingin membahas sumbernya bahagia. Apa saja itu kalau kalian ingin bahagia? Yang pertama dan kedua, semangat dan kasih sayang. Hidup yang penuh semangat dan cinta, baik cinta yang diberikan maupun cinta yang diperoleh, itu membahagiakan. Kalau kalian bersemangat kan bahagia. Caranya gimana untuk semangat? Kata Russell, semangat itu rasa haus meluap-luap untuk meraih sesuatu. Caranya gimana untuk bisa semangat? Minat, keinginan. Lakukan apa yang memang cocok dengan dirimu jadi keinginanmu. Kamu akan semangat. Jadi orang yang tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, sulit bahagia karena melakukan apapun kurang semangat. Tegaskan keinginanmu, kejarlah, raihlah, itu mesti semangat. Tapi kalau kalian tidak punya target apa-apa, sulit untuk bisa semangat. Sementara sumbernya bahagia itu kan semangat. Kalau kalian ingin melakukan sesuatu yang sudah kalian target, meskipun capek, meskipun lelah, keluar biaya, itu ya kalian bahagia. Nah, pupuklah semangat. Plus cinta, kasih sayang. Kenapa cinta penting? Kalian akan tambah semangat kalau dalam meraih keinginan tadi didukung dengan cinta dan kasih sayang. Ada yang mendukungmu karena cintanya padamu. Mungkin orang tuamu, mungkin sahabatmu, mungkin temanmu, tetanggamu. Ya kan pacari tonggone dhewe kan dukungan dari tetangga. Jadi dukungan kasih sayang itu menguatkan semangat. Maka pupuklah semangat dengan punya cita-cita, punya keinginan. Kata Russell, salah satu penyebab utama kurangnya semangat adalah perasaan bahwa seseorang tidak dicintai. Sedangkan sebaliknya, perasaan dicintai meningkatkan semangat lebih dari apapun. Jadi cintailah dan carilah cinta. Yang dicintai itu kan berarti kalian mendapatkan cinta. Mendapatkan cinta itu luar biasa rasanya. Sama semangatnya dengan ketika kalian mencintai. Kalau sudah jatuh cinta itu kan semangatnya sudah luar biasa, meledak-ledak. Di situ Russell menjelaskan, seorang anak yang tidak diberi kasih sayang orang tuanya karena alasan apapun, mungkin saat besar dia akan jadi penakut, tidak suka berpetualang, dipenuhi ketakutan dan rasa mengasihani diri sendiri, dan tidak lagi mampu menghadapi dunia dalam suasana eksplorasi. Ini salah satu contoh. Seorang anak yang tidak dapat dukungan cinta, hidupnya ya males-malesan. Dia serba takut karena tidak ada yang mendukung dia. Maka ini penting ya untuk orang-orang di sekeliling kita. Ayo kita dukung semuanya saja dengan perhatian kita, kasih sayang kita. Siapapun itu, mungkin saudara, mungkin teman, teman sekelas, teman kos-kosan. Ayo saling mendukung dalam cinta. Karena begitu kita sadar ada orang yang penuh kasih sayang pada kita dan mendukung kita, itu kan kita semangat mewujudkan mimpi-mimpi kita. Tapi kalau kita merasa diabaikan, merasa sendirian,
ya kita tidak terlalu semangat meraih cita-cita dan keinginan kita. Ini sumber kebahagiaan. Ayo mencari cita-cita yang mulia dan mencari relasi teman yang mendukung, yang penuh cinta dan kasih sayang. Terus kata Russell lagi, sumber kebahagiaan lagi apa? Keluarga. Keluarga jadi dasarnya kebahagiaan. Kalau keluarganya ngaco dan kacau, sulit kita bahagia. Jadi keluarga itu kan tempat bersandar kita dalam hidup, apapun yang terjadi. Senang, sedih, gembira maupun berduka, itu kan larinya kita ke keluarga. Maka kehidupan keluarga yang kokoh adalah sumber kebahagiaan yang besar. Termasuk nanti teman-teman kalau sudah punya keluarga sendiri, punya anak, ini membuat kita harapan kita lebih besar. Keinginan-keinginan, target-target muncul, semangat kita tambah tinggi karena dukungan kasih sayang dari keluarga. Russell sendiri bilang, bagi saya pribadi, secara pribadi, saya telah menemukan kebahagiaan saat menjadi orang tua yang lebih besar daripada kebahagiaan lainnya yang pernah saya alami. Jadi begitu punya anak, dia merasa bahagia luar biasa dibandingkan kebahagiaan apapun. Jadi begitu punya anak, dia merasa lebih semangat lagi mencapai ini, itu, dan lain sebagainya demi keluarga. Untuk bisa berbahagia di dunia ini, kata Russell, apalagi ketika masa muda sudah lewat, kita perlu merasa diri ini bukan sekedar individu yang terasing, yang hari-harinya akan segera berakhir, tapi menjadi bagian dari arus kehidupan yang mengalir dari benih pertama menuju masa depan yang jauh dan belum diketahui. Karena ada keluarga, kita kan merancang hidup kita ini panjang. Ya kalau nanti saya tidak ada, dilanjutkan anak saya dilanjutkan cucunya, maka kita membangun legasi secara sangat bersemangat. Usia kita terbatas, tapi keluarga kita nanti yang melanjutkan estafet perjuangan kita. Ini membuat orang bersemangat. Ini kan semuanya nanti kan masing-masing kepala rumah tangga, dan semuanya juga punya rumah tangga, punya keluarga. Perhatikan aspek ini. Jadilah keluarga yang saling mendukung dalam cinta dan kasih sayang. Saya lanjutkan, kalau ini uraiannya sudah banyak. Pekerjaan juga membahagiakan. Jadi pekerjaan itu membuat kita punya harga diri dan sekaligus membuat kita bahagia, kata Russell. Kita jadi masyarakat yang produktif. Jadi asalkan, kata Russell begini, asalkan pekerjaannya tidak berlebihan, tidak terlalu menyiksa diri, memaksa diri, bahkan pekerjaan yang paling membosankan pun bagi kebanyakan orang tidak terlalu menyakitkan dibandingkan bermalas-malasan. Jadi meskipun kerjaannya itu capek, membosankan, itu lebih mending daripada nganggur, sederhananya itu. Jadi mungkin berkebalikan dengan beberapa prinsipnya teman-teman, tapi kata Russell begitu. Karena paling tidak kalau kita ada pegangan pekerjaan, kita masih punya pride sedikit banyak. Kalau ditanya orang, kerjaannya sekarang apa? Itu kan bisa dijawab. Tapi kalau tidak, kamu nanti tolak-tolak bingung. Wah, saya sekarang sibuk apa? Sibuk nganggur. Itu kan tidak enak jawabnya. Nah, kata dia, dibandingkan bermalas-malasan, meskipun pekerjaannya sangat membosankan, tapi lebih mending secara sosial. Nah, ini makanya tadi saya bilang paradigmanya Russell ya rasional saja, realistis. Dan memang bekerja itu
adalah hal yang diinginkan, yang pertama dan terutama sebagai pencegah kebosanan. Karena kebosanan yang dirasakan seseorang ketika ia melakukan pekerjaan tidak ada artinya dibandingkan kebosanan yang dirasakan ketika ia pengangguran. Kan beda ya rasanya. Kamu bosan kenapa? Saya bosan Pak kerja terus. Lah kalau kamu bosannya, saya bosan Pak nganggur terus. Itu kan rasanya beda. Yang pertama diinginkan, yang kedua tidak diinginkan. Di sederhananya, pekerjaan itu membuat kita percaya diri, itu yang membahagiakan. Tidak punya pekerjaan membuat kita agak minder. Dan bagi Russell, tanpa harga diri, kebahagiaan sejati hampir tidak mungkin terjadi. Dan orang yang malu dengan pekerjaannya sulit mendapatkan harga diri. Intinya, pekerjaan juga adalah sumber kebahagiaan. Selain keluarga, selain semangat dan kasih sayang. Ada lagi sumber kebahagiaan apa? Kepentingan impersonal. Kepentingan impersonal itu hal-hal sederhana, santai untuk ngisi waktu luang yang membuat kita rileks, tidak tegang. Tidak serius seperti ngurus keluarga, pekerjaan, keuangan, tidak begitu. Kalau di Russell, kepentingan impersonal itu contohnya membaca buku, nonton pertandingan, pergi ke teater, bermain golf, ya karena mungkin Russell kan bangsawan. Jadi aktivitas rileksnya itu membaca buku, nonton pertandingan, pergi ke teater, ini biaya semua ini. Bermain golf. Yo, kalau kita ya mungkin nongkrong di angkringan, pagi-pagi ngopi, santai, nonton orang lewat, itu yang gratis-gratis saja lah. Tapi kan santai. Jadi yang tidak tegang. Ini yang disebut kepentingan impersonal. Nah, ini agak lawannya tadi. Kalau tadi kan disuruh serius bekerja, ya tapi jangan kerja terus lah, ada santainya. Itu cirinya orang bahagia. Bahkan kata Russell, lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada melakukan perbuatan jahat. Nah, berarti boleh tadi ya kalau kalian ditanya, kerja apa? Enggak, saya masih nganggur. Loh kok masih nganggur? Lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada melakukan perbuatan jahat. Ini jawabannya ya, nanti kamu nggak usah grogi. Jadi separuh dari pekerjaan yang bermanfaat di dunia adalah memerangi pekerjaan yang merugikan. Jadi diam saja itu termasuk masih menguntungkan daripada jahat. Ada quotes yang menarik dari Russell, "The time you enjoy wasting is not wasted time." Kita kan sering ada istilah menyia-nyiakan waktu. Kamu melakukan apa saja sih, tidak penting, itu menyia-nyiakan waktu. Tapi kalau kita bisa menikmatinya, itu bukan wasting time, kata Russell. Yaitu kepentingan impersonal tadi. Kamu kok seharian main game saja. Loh, tapi saya senang bisa menikmati. Itu bukan wasting time. Di time you enjoy wasting is not wasted time. Jadi di sini dia menegaskan, kalau bahasa hari ini mungkin harus selalu ada me time, waktu ketika kita menikmati diri kita sendiri. Me time bukan waktunya beli mie. Jadi waktunya kita menikmati diri sendiri. Kalau anak kos kan memang makanannya Indomie terus, jadi sedikit-sedikit me time, sedikit-sedikit me time. Ya, me time itu waktumu menikmati waktu, menikmati keseharianmu. Yo istirahat, yo senang-senang, tapi tetap jangan lupa kerja, jangan lupa keluarga yang baik, jangan lupa bersemangat menarget cita-cita dan lain sebagainya.
Ini sumber kebahagiaan. Harus ada ininya. Orang yang tegang terus, kenceng terus, insya Allah tidak bahagia sebenarnya, dia capek hidupnya. Tapi kalau iyo serius, yo ada santainya, ya serius, ya ada santainya, itu hidup yang lebih membahagiakan. Nah, ada lagi sumber kebahagiaan, yaitu apa? Keseimbangan antara upaya dan kepasrahan. Jadi kalau bahasa agama ini seimbang antara ikhtiar dan tawakal. Ini karena Russell bukan muslim, tidak pakai istilah ikhtiar dan tawakal. Ini maksudnya sama. Meskipun ini dasarnya rasional saja. Ini yang disebut jalan tengah. Ini ada kalimat menarik, saya potongkan. Jalan tengah antara upaya dan pasrah. Mengambil jalan tengah adalah sebuah ajaran yang tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Karena biasanya normalnya manusia itu berupaya mati-matian sampai akhir. Jadi kalau ada pasrahnya itu tidak terlalu menarik. Tapi kata Russell, namun kebenaran memang tidak selalu menarik. Dan ada banyak hal yang dipercaya orang lantaran menarik, meskipun kenyataannya sangat sedikit bukti yang mendukungnya. Kalau dasarnya hanya menarik, mungkin banyak yang kita anggap benar, ternyata tidak benar. Jalan tengah itulah yang dimaksud di sini. Jadi jalan tengah itu mungkin doktrin yang tidak menarik, tapi secara umum doktrin itu benar. Kenapa benar? Karena kita ini tidak menguasai sepenuhnya hidup kita. Kita tidak bisa memastikan kalau saya rajin mesti nilai saya tinggi. Kita tidak bisa memastikan kalau saya kerja keras mesti kaya. Maka jalan tengah ini yang kita ambil. Ya ada upayanya, tapi juga ada pasrahnya. Jadi tidak semuanya disatukan, pokoknya usaha terus mesti sukses, enggak juga. Ada banyak orang berusaha ya enggak sukses. Ada yang santai enggak berusaha malah sukses. Dan itulah hidup. Maka harus tengah-tengah. Ya ada upayanya, ya ada pasrahnya. Ini penting, kalian harus ngerti kapan momen untuk pasrah, kapan momen untuk upaya. Jangan waktunya upaya kamu pasrah, waktunya pasrah kamu berupaya. Saatnya menyerah kamu berjuang. Kemarin saatnya berjuang kamu santai, menyerah. Waktunya nembak kamu diam saja. Ditembak orang mau kawin baru kamu heboh. Ya sudah telat. Jadi kamu harus tahu batasnya upaya dan pasrah. Orang bijaksana itu, kata Russell, walau dia tidak akan diam menghadapi kesulitan yang dapat diatasi, namun dia tidak akan membuang waktu dan emosi untuk menghadapi hal yang tak dapat dihindari. Ya kalau memang sudah tidak bisa dihindari, ya sudah, tidak perlu mati-matian menghindari. Tapi kalau bisa diubah, yuk ayo kita ubah. Mungkin teman-teman dulu masih ingat waktu kita sesi doa itu. Jadi ada doa yang luar biasa, yaitu kita berdoa yang pertama minta diberi kekuatan untuk mengubah apa yang bisa diubah, minta diberi kesabaran untuk menerima apa yang tidak bisa diubah, dan yang ketiga minta diberi kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya. Jadi bijaksana itu kamu ngerti, ini bisa diubah, maka saya harus berupaya. Oh ini tidak bisa diubah, saya saatnya pasrah saja. Kalau kalian ngerti rumus ini, insya Allah hidupmu bahagia. Jadi kamu ngerti batasnya. Baik, nah kalau tadi sudah yang membuat tidak bahagia apa, yang membuat bahagia apa. Sekarang kita rangkum ya dari narasi-narasi di buku tadi.
Bagaimana sih kemudian kita menaklukkan kebahagiaan itu? Yang pertama, ternyata untuk bisa bahagia, kita harus mampu menghancurkan egoisme dan menganggap diri kita sebagai manusia normal saja. Ini penting menurut saya ya, menghancurkan egoisme itu yang tadi, rasa benar, rasa penting, rasa tinggi, rasa hebat. Ini semua ego. Lebih kondusif kita merasa sebagai manusia biasa saja. Iya, saya punya kelebihan tapi ya ada kekurangannya. Iya, saya ngerti bidang ilmu ini tapi banyak bidang ilmu yang lain yang saya tidak bisa. Iya, saya ini manusia yang ada hal-hal yang dikagumi orang, tapi sebenarnya banyak juga dalam diri saya hal-hal yang memprihatinkan. Ini namanya hidup sebagai manusia normal saja. Jadilah manusia biasa saja. Ini lebih membahagiakan. Karena kalau kita mengidentifikasi diri kita dengan ego-ego besar tadi, jangan-jangan lelah hidup kita. Karena identifikasi sesuatu itu kan implikasinya kita harus begitu terus. Misalnya teman-teman mengidentifikasi, saya ini Pak, santri Pak, saya ini orang soleh loh Pak. Oh itu kan terus abot kan, kamu kapanpun harus acting sebagai orang soleh. Nanti dengar adzan, wah ke masjid ini. Terus nanti dengar, terus kamu dituntut begitu. Mending tidak usah woro-woro, tidak usah deklarasi, biasa saja. Yes, kalau mau ke masjid, ke masjid. Kalau mau melakukan kebaikan, lakukan saja. Tidak usah dengan memberi label atribut yang memberatkanmu sendiri. Jadi itu yang disebut kesadaran sebagai manusia biasa saja. Itu akan lebih membahagiakan. Yang kedua, berhentilah bersikap perfeksionis, menipu diri sendiri. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilanglah tidak. Tidak usah perfeksionis. Orang tahu kok semua orang itu ada kurangnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang salah sedikit, kadang-kadang khilaf sebentar, manusiawi. Tidak usah menipu diri, itu akan lebih memberatkan kita. Tidak usah terlalu banyak pakai topeng lagi, topeng kita sudah banyak dalam hidup ini. Biar tidak lelah. Yang membuat kita lelah itu kan karena kita menipu diri kita sendiri. Misalnya kalau ditanya, ngantuk enggak mas ngaji kayak gini? Enggak Pak, saya melek terus. Tapi yo pas ngaji deklak-deklok itu kan yo kamu berat sendiri, nanti ada temennya lihat malu kan kamu. Coba tadi bilang yo saya kadang-kadang ngantuk Pak, itu kan lebih santai. Tapi karena kamu menipu dirimu sendiri, ya berat akhirnya. Jadi konsekuensi yang harus kamu tanggung. Yang ketiga, untuk bisa bahagia, yuk berjuang, bekerja keras mencapai tujuan. Ya, kita harus berikhtiar, berusaha. Sambil tadi ya, ngerti batasnya kapan pasrah. Dan jangan dibiasakan menyalahkan keadaan, mencari kambing hitam. Biasa kok hidup itu ada sukses, ada gagal. Ada lulus, ada tidak lulus, biasa. Ya memang rumusnya hidup begitu. Ada senang, ada susah. Wajar itu sudah. Tidak usah cari kambing hitam, tidak usah menyalahkan keadaan. Nanti tambah berat. Wah ini gara-gara temanku ini tiap malam ngajak begadang saja, tidak lulus mata kuliahku. Lalu kamu sendiri ya mau diajak begadang, disalahke kancane. Jadi ya sudahlah, kalau sudah begitu ya efeknya memang begitu. Karena kamu begadang tidak lulus, biasa saja. Iya sih Pak, berarti besok saya harus lebih baik lagi. Kan begitu saja. Tanpa harus rasa bersalah berkepanjangan, merasa berdosa berkepanjangan. Cukup kamu sesali, kamu perbaiki ke depannya biar lebih bagus. Ini hidup yang lebih membahagiakan. Tidak terlalu bertele-tele. Apalagi kamu terus
menyangkal, denial, nyari-nyari alasan. Saya itu sebenarnya rajin loh Pak, saya enggak tahu saya kemasukan apa saya semester ini. Nggak usah pakai alasan macam-macam lah, ya sudahlah, diterima saja. Ya wajar kok, orang itu kadang seneng, kadang susah, kadang gagal, kadang sukses. Asal kita bisa menata diri sehingga terus progres, tambah baik, itu sudah luar biasa. Yang keempat, ayo kita minimkan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Mari kita sadari kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan, sia-sia saja. Cemas itu kan biasanya tentang yang akan terjadi ke depan. Yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Biarlah jadi rahasia nanti. Yang penting sekarang kita berikhtiar semampu kita, sebaik yang kita bisa. Itu saja sudah. Jadi hilangkan khawatir ini, khawatir itu. Pak, saya besok kira-kira ada jodohnya ndak ya Pak? Saya kok sampai semester gini rasanya ndak ada yang mau sama saya. Ndak usah dipikir itu. Jodoh di tangan Tuhan sudah. Ya kecuali kamu cuek, ndak ngurusi, ya bisa saja nanti lepas Tuhan, lepas tangan. Jadi kamu sendiri ditawari bolak-balik, ya kesuwen mikirnya. Jadi ayolah, ndak usah khawatir. Kamu boleh sekali-sekali kamu tulis ya, kekhawatiranmu yang mencemaskanmu apa. Tulisan wis, khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Sekarang mulai banyak, kemarin saya baca, orang kena gejala penyakit psikosomatis. Jadi kecemasan di pikiran yang mengefek ke sakit fisik beneran. Nah, mungkin lambung lah, mungkin vertigo lah, mungkin apalah, namanya psikosomatis. Jadi kalian jangan terlalu banyak overthinking, jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh, cemas yang tidak perlu. Nanti jadi penyakit. Jadi ternyata tidak selalu sakit fisik berpengaruh ke jiwa. Sebaliknya sakit jiwa bisa juga berpengaruh ke fisik. Kalian kan kalau sedang stres apa gitu kan rasanya tubuhmu ya lemes, tidak bisa diajak apa-apa, tidak bergairah ngapa-ngapain saja. Itu berarti dari psikis ke fisik. Yang itu jumlahnya tambah banyak. Sekarang psikiater, psikolog itu tambah laris hari ini. Banyak yang stres, banyak yang depresi, tingkat sakit jiwa meningkat, tingkat depresi bahkan tingkat bunuh diri juga tiap tahun meningkat terus. Nah, terus mari kita sadari dalam hidup ini isinya ada yang penting, ada yang tidak terlalu penting. Tidak semuanya harus diutamakan. Kita nikmati saja. Kadang-kadang ada hal sepele, hal tidak penting, ya tidak apa-apa, kita nikmati saja. Itu namanya kita sadari masalah hidup ini ya, tapi juga yang tidak terlalu penting jangan terlalu dipentingkan. Biar tidak terlalu sibuk kita. Biasanya kalau masih muda itu ingin semua masalah dipanggul sendiri. Tidak hanya masalah pribadi, mungkin masalah kampusnya, masalah negaranya, masalah dunia. Kok ingin diselesaikan sendiri. Iya, kamu boleh komen kecil-kecil, boleh usul sedikit-sedikit, tapi tidak semuanya harus kamu perjuangkan sendiri. Kamu harus punya prioritas-prioritas biar hidupmu lebih bahagia. Jadi, kenapa Mas kok belakangan gelisah? Saya mikir peradaban manusia hari ini itu loh Pak. Ya, kalau sudah ngobrol itu diajak ke angkringan, saya ngangkring yuk Mas, tak traktir wis. Daripada kabotan mikir dunia ya. Semikir kuliah saja pontang-panting kamu. Ya nikmati hidupmu. Kamu boleh usul, boleh punya gagasan ini itu, tapi tidak harus semua masalah kamu panggul sendiri. Nah, yang terakhir,
cara menaklukkan kebahagiaan adalah jangan biarkan dalam situasi apapun pikiranmu macet, rasionalitasmu tidak jalan. Harus terus hidup akalmu. Jadi ini kuncinya manusia dan kemanusiaan itu kan akalnya yang hidup. Jangan dibiarkan kalian menjalani hidup autopilot. Nah, autopilot itu, loh tiba-tiba sudah seminggu ya, kok cepet ya sudah 1 bulan ya, itu kemungkinan hidupmu autopilot. Jalan seperti biasanya. Yuk mulai agak diseriusi. Putusan demi putusan, langkah demi langkah. Biar tambah baik kualitas diri kita, dan biar kita tambah bahagia.